Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan dan juga kesehatan baik itu jasmani maupun rohani, sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini di ruangan untuk membahas hal-hal terkait mengenai semesta kita. Puji dan syukur, salam beriring dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, sebelumnya Ustaz mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Ustaz di sini diamanahkan sebagai moderator atau membimbing teman-teman semua untuk sama-sama diskusi tentang materi kita tekanan uap pada kimia dasar 2 untuk proses pembelajaran selama 50 menit. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai materi tekanan uap itu apa dan juga indikator yang harus dicapai dalam proses pembelajaran itu ada apa aja. Nah, baik, dan teman-teman semua mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat. Silakan, ya silakan Chandra. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi di sini yang kita bahas itu materi tekanan uap. Nah, dari materi tekanan uap ini indikator yang harus dicapai oleh mahasiswa yang pertama itu mahasiswa harus mampu menentukan mol zat terlarut dan mampu menentukan mol zat pelarut serta fraksi mol zat terlarut. Menurut saya indikator yang harus tercapai itu. Baik, terima kasih saudari Pipea atas apa yang disampaikan mengenai indikator yang harus dicapai. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan sebenarnya apa sih indikator lain yang harus kita capai? Oke, silakan. Di sini saya akan menambahkan indikator dari saudari Livia tadi. Yang pertama itu ada tekanan uap jenuh pelarut murni, yang kedua ada tekanan uap jenuh larutan, dan yang ketiga ada penurunan tekanan uap. Terima kasih saudari Lamia yang sudah menambahkan tentang indikator yang harus dicapai pada pembelajaran tekanan uap ini. Di sini saya mencatat yang pertama itu ada, teman-teman dengerin ya. Yang pertama itu ada mol zat terlarut, kemudian ada mol zat pelarut, terus ada fraksi mol zat pelarut, tekanan uap jenuh pelarut murni, tekanan uap jenuh larutan, dan penurunan tekanan uap larutan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Oh, baik, izin moderator, menurut pendapat saya itu sudah cukup karena kita sudah mempunyai 6 indikator dan juga memandang waktu kita 50 menit. Saya rasa itu sudah cukup. Baik, terima kasih saudara Redel. Apa yang disampaikan tadi, kalau begitu saya cukupkan 6 indikator dalam 50 menit proses pembelajaran. Nah, teman-teman gimana? Semua setuju? Setuju. Baik, kalau setuju, kemudian kita membahas hal yang lain. Di sini saya ingin membahas terkait permasalahan apa sih yang sering muncul ataupun yang mungkin sulit bagi mahasiswa khususnya yang kimia dasar 2 terhadap materi tekanan uap. Nah, dari teman-teman mungkin ada tambahan? Ya, silakan saudara Melin. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya kesulitan dari materi tekanan uap ini kan kebanyakan guru menggunakan metode ceramah. Jadi mahasiswa ini masih sulit membedakan mana yang zat terlarut, mana yang pelarut dari suatu larutan tersebut. Juga pada materi tekanan uap ini, mahasiswa masih bingung seperti apa tekanan uap jenuh larutan dan tekanan uap jenuh pelarut murni itu, sehingga menghasilkan penurunan tekanan uap. Menurut saya sih seperti itu. Baik, terima kasih saudari Melin atas pendapat yang disampaikan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanyakan apa sih permasalahan yang sering terjadi. Saya persilakan, mungkin ada. Ya, silakan saudari Linda. Menurut saya permasalahan pada siswa itu lebih banyak kepada tidak bisanya siswa menyelesaikan permasalahan pada fraksi mol. Karena fraksi mol ini kan merupakan salah satu materi penting untuk menunjang materi dari penurunan tekanan uap tadi. Jadi lebih baik materinya itu lebih diperkuat ke dalam fraksi mol tadi. Baik, terima kasih. Sudah cukup, sudah rendah. Oke. Baik. Terima kasih atas pendapat dari saudari Winda. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapat ataupun hal lainnya. Saya silakan. Ya, silakan saudari Febi.
ada di pembelajaran materi sifat validatif pelarutan. Tapi saya ingin menjaga sedikit tentang permasalahan yang disampaikan saudari Melin, bahwasannya siswa itu tidak bisa membedakan antara pelarut dan zat pelarut. Jadi itu bukan suatu permasalahan yang besar, di mana guru itu bisa menganalogikan pelarut tersebut dan zat pelarut tersebut dalam suatu animasi. Jadi guru bisa membuat animasi pelarut dan zat pelarut, di mana bisa membedakan antara pelarut dan zat pelarut tersebut. Baik, terima kasih. Ada lagi Saudari Febi? Cukup? Ya, baik, terima kasih atas pendapatnya Saudari Febi. Baik, di sini moderator mencatat ada beberapa permasalahan yang disampaikan tadi. Yang pertama, siswa tidak mengerti atau kurang paham tentang zat pelarut dan zat pelarut. Kemudian tekanan jenuh larutan, tekanan uap jenuh pelarut murni. Kemudian ada tidak bisa pada reaksi fraksi mol. Nah, mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin menambahkan lagi terhadap permasalahan dari materi yang akan kita ajarkan nanti? Tidak ada? Baik, dicukupkan? Oke. Kalau begitu saya akan lanjutkan kepada tahap solusi. Nah, ini udah ada permasalahan nih. Jadi permasalahan ini pasti perlu solusi kan. Jadi kita semua berkumpul di sini sama-sama dong untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Mungkin dari teman-teman ada yang punya solusi dari permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi. Saya persilakan. Ya, silakan Saudari Agnes. Baik dari permasalahan tadi yang sudah disebutkan, di sini saya dapat memiliki solusi untuk masalah-masalah tadi. Yang pertama itu mungkin dari gurunya, dia itu dapat menjelaskan perlahan-lahan mulai dari konsep, baru selanjutnya dilanjutkan dengan rumus dan contoh-contoh soalnya. Nah, ini bisa dititik beratkan di bagian contoh soal. Mungkin contoh soalnya itu bisa diperbanyak, terus contoh soal itu juga divariasikan. Nah, dia itu tujuan divariasikan ini supaya juga kita tuh bisa melibatkan siswa itu secara aktif semuanya di dalam contoh soal tadi. Nah, tapi di sini saya masih bingung apa gitu instrumen atau media yang dapat kita gunakan itu untuk mengetahui atau mengukur tingkat pemahaman siswa itu, dan instrumen ini dapat melibatkan siswa seluruhnya. Itu yang sampai sekarang. Baik, terima kasih Saudari Agnes atas pendapatnya. Jadi solusi yang disampaikan Saudari Agnes tadi, guru itu harus menjelaskan secara perlahan-lahan mulai dari rumus sampai ke contoh soal. Berarti lebih ke konsep ya. Dan di sini dititik beratkan pada contoh soal itu untuk divariasikan ya, karena kita emang sering ya melihat bahwasanya siswa itu saat diberikan soal ataupun tugas yang berbeda dengan contoh soal, mereka kebingungan untuk memutar rumus dan lain sebagainya. Oke, terima kasih pendapatnya dari Saudari Agnes. Dan tadi ada pertanyaan dari Saudari Agnes ya, untuk gimana sih cara kita mengukur tingkat pemahaman dari siswa. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan atau mempunyai ide? Ya, silakan Saudara Raidil. Dari sini saya akan menambahkan sedikit permasalahan dari yang Agnes katakan tadi. Saya punya satu solusi yang menurut saya ini asik dan bakal bisa memancing, bakalan bisa mengetahui siswa itu paham atau tidak materi yang kita ajarkan. Menurut saya dengan cara mengambil salah satu dari model TGT atau TGT yang kita modifikasi, yaitu dengan cara kuis ranking 1, di mana kita mempunyai satu soal dan soal tersebut kita tanyakan kepada siswa kita, kemudian siswa kita itu akan menjawab dengan mengangkat kertas yang berisi jawabannya tentunya. Di mana siswa yang benar menjawab tanpa melakukan kesalahan, nanti kita kasih hadiah berupa permen atau coklat. Dan saya yakin insya Allah di jalan ini siswa tersebut akan aktif, pembelajaran yang asik, dan kita bakal mengetahui siswa yang paham materi dan tidak. Baik, terima kasih Saudara Raidil atas pendapat yang disampaikan. Oke, di sini saya catat bahwasanya Saudara Raidil menyarankan kepada kita untuk memodifikasi salah satu model TGT itu tentang ataupun solusinya itu soal yang satu. Jadi itu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Saudari Agnes dari soal-soal yang divariasikan tadi, kita buat agar lebih asik
games ini satu. Nah, ini juga memicu untuk setiap siswa dapat mengerjakan secara individu ya, dan juga mungkin waktu yang dibutuhkan lebih efektif dan lebih singkat, cocok untuk 50 menit proses pembelajaran kita. Oke, sampai di sini ada yang mau menambahkan solusi ataupun yang lainnya tentang bagaimana cara menguji pemahaman dari siswa yang sudah diajarkan konsep sebelumnya? Ada? Tidak ada? Oke, kita cukupkan. Kalau kita cukupkan, kita lanjut kepada proses pendahuluan dari proses pembelajaran selama 50 menit ini. Mungkin dari teman-teman ada yang punya ide atau masukan? Ya, silakan kepada saudari Mirna. Baik, menurut saya untuk pendahuluan dalam proses pembelajaran ini bisa dengan menggunakan metode demonstrasi, di mana nanti gurunya kita akan membawa beberapa peralatan seperti 3 buah gelas, kemudian air putih murni, kemudian ada gula dan garam. Nah, di mana nanti kita di sini akan memanggil dari 2 atau 3 orang siswa untuk membantu guru dalam melakukan proses demonstrasi tersebut. Nah, di sini bertujuan agar lebih menimbulkan rasa ketertarikan kepada siswa sebelum proses pembelajaran itu dimulai. Nah, kemudian saat melakukan demonstrasi itu gelas pertama itu diisi dengan air mendidih atau air panas biasa, air murni. Kemudian gelas yang kedua itu diisi dengan larutan gula, namun tetap dengan menggunakan air panas yang sama. Kemudian di gelas ketiga itu dengan menggunakan larutan garam. Nah, kemudian ketiga gelas tersebut ditutup dan kita tunggu selama kurang lebih 10 menit untuk mengetahui tekanan uap dari 3 buah larutan atau 3 buah campuran tersebut. Nah, proses ini untuk lebih mengetahui bahwa tiap larutan itu mempunyai tekanan uap yang berbeda. Itu menurut saya. Baik, sudah cukup, sudah Mirna. Oke, di sini yang saya catat, teman-teman mungkin bisa dengar dan juga dicatat. Yang pertama, saudari Mirna itu menyarankan metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini yang pertama itu alat dan bahannya kita menggunakan 3 gelas air mineral, gula, dan juga garam. Nah, kemudian kita minta nih kepada 2-3 orang siswa tadi untuk membantu guru dalam melakukan demonstrasi di awal pengajaran. Nah, pada gelas yang pertama itu kita isi dengan air mineral panas. Kemudian yang kedua itu larutan gula, itu campuran dari gula dan juga air mineral panas. Kemudian yang ketiga itu larutan garam, campuran dari garam dan juga air mineral yang panas. Kemudian ditutup ya, ditutup kurang lebih 10 menit untuk mengetahui tekanan uap dari setiap larutan itu. Bahwasanya setiap larutan itu berbeda-beda. Nah, di sini moderator ada sedikit saran juga untuk proses demonstrasi pada guru yang akan mengajar nanti. Mungkin dalam proses demonstrasi ini kita lebih memancing siswa untuk lebih aktif. Misal nih, kita tunjukkan gelas, ya kan? Tunjukkan gelas. Kita tanyain aja dulu kira-kira gelas untuk pelajaran pada hari ini fungsinya apa. Nah, kemudian kita tunjukin gula dan juga garam. Tapi kita nggak boleh, kita jangan sebutkan bahwasanya ini gula dan ini garam. Biar lebih ke peserta itu menganalisis dan mengamati sendiri sebenarnya itu apa. Oke, ini gula, ini garam. Bila perlu mereka menuliskan ke depan gitu. Dan melakukan proses itu. Jadi kita lebih dapat bagaimana keaktifan sebelum proses pembelajaran itu terjadi dan rasa penasaran dari siswa ini tadi, itu dari moderator. Mungkin dari teman-teman semua untuk pendahuluan ada tambahan atau mungkin berbeda dari saudari Mirna bisa disampaikan? Tidak ada? Cukup. Kalau sudah cukup, berarti ini semua disetujui ya? Setuju. Oke. Mulai dari pendahuluan, kegiatan inti semua setuju? Baik. Baik, teman-teman semua, kita tadi sudah berdiskusi dan juga sudah setuju tentang pendahuluan, isi dan juga penutup dari materi tekanan uap yang akan kita bisa disampaikan. Ya. Karena itu, saya melanjutkan diskusi kita pada hari ini untuk sama-sama menentukan siapa guru model yang cocok untuk mengajar selama 50 menit pada materi
saudara Raidul. Dari sini saya menyarankan DVA. Kenapa? Karena menurut saya DVA adalah orang yang seru, orang yang asik. Otomatis ketika dia menjadi guru, siswa tersebut akan tertarik dan tidak ada yang namanya mengantuk. Oke, baik, terima kasih saudara Raidul. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan saudara Rika. Menurut Raidil tadi saya cocok jadi guru, ya bisa saja saya jadi guru. Tetapi menurut saya Winda lebih cocok menjadi guru karena Winda lebih memahami materi ini dan juga bisa menguasai ruangan kelas. Sudah cukup, Rika? Oke. Mungkin yang lain ada yang mau mengajukan atau memberi syarat? Ya, silakan saudara Mirna. Baik, menurut saya setuju dengan saudara saya bahwasannya Winda lebih cocok menjadi guru model karena selain lebih memahami tentang materi tekanan uap, Winda juga sepertinya bisa mengontrol atau mengkondisikan kelas dengan baik. Baik, terima kasih saudara Mirna atas pendapatnya dan juga sarannya. Karena di sini ada 2 saran nih dari teman-teman pada Winda, gimana Pak saudara Winda? Kalau dari saya sama teman-teman saya menerima, jadi saya setuju. Baik, setuju ya saudara Winda? Baik, kalau setuju kita kasih aplaus dulu untuk saudara Winda. Baik teman-teman semua, karena kita sudah menetapkan dan memutuskan nih siapa yang bakal jadi guru modal pada proses pembelajaran presentasi kita sampai 20 menit. Alhamdulillah saudara Winda mau, dan kita juga udah menyetujui mulai dari indikator, kemudian pendahuluan, inti, dan juga penutup. Baik, Ustaz di sini selaku moderator, terima kasih kepada teman-teman semua atas waktunya yang sudah sama-sama kita lakukan dan kita berdiskusi juga berjalan kondusif. Terima kasih atas perhatiannya. Ustaz meminta maaf kepada teman-teman semua kalau ada kata-kata yang salah, tingkah laku yang salah, tolong dimaafkan. Pesan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.